Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahayu dari kelas ITP Genap 2019. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tugas kedua yang kemarin. Di sini yaitu menjelaskan metode grafik dari linear programming. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu metode grafik. Metode grafik adalah metode yang dapat digunakan dalam menentukan solusi permasalahan dalam linear programming. Metode ini sesuai dengan namanya, yaitu grafik untuk penentuan keputusan. Di sini seluruh fungsi kendala digambarkan dalam grafik, kemudian keputusan diambil melalui perhitungan dari fungsi yang digambarkan dalam grafik tersebut. Metode grafik pemakaian adalah terbatasnya yaitu hanya untuk dua variabel keputusan. Jika terdapat lebih dua variabel keputusan, maka metode grafik tidak dapat digunakan tetapi dapat diselesaikan dengan metode simplex. Untuk tugas ketiga ini lanjutan dari tugas kedua yang kemarin, yaitu memaksimalkan keuntungan. Untuk memaksimalkan keuntungan ini sendiri, kita akan menggunakan formulasi, di mana formulasi tersebut sudah kita tentukan pada tugas kedua yang kemarin. Mungkin saya akan tuliskan formulasi yang kita dapat dari tugas kedua yang kemarin, yaitu Z sama dengan 400X ditambah 100Y. Dari formulasi di atas, kita dapat juga memakai kendala yang telah kita tentukan pada tugas kedua yang kemarin. Kendala yang kita gunakan yaitu A sama dengan 10X tambah 2Y lebih besar dari 300. Untuk kendala B yaitu 3X ditambah 2Y lebih besar dari 120. Untuk kendala C yaitu 2X ditambah 2Y lebih besar dari 100. Dari ketiga kendala tersebut kita dapat, maka selanjutnya kita dapat membuat metode grafik. Metode grafik sendiri kita dapat buat menggunakan formulasi di atas, di mana kita ketahui bahwa formulasi di atas tersebut yaitu sama persis dengan formulasi yang kita dapat pada tugas kedua. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Ya, bisa disaksikan pada grafik ini kita sudah menggaris. Kita akan menentukan berapa angka yang kita gunakan. Ini tuh angka untuk sumbu Y dan ini sumbu X dengan beberapa angka yang sudah ditentukan atau yang akan digunakan. Kita akan menghitung untuk membuat garis untuk kendala A, yaitu 10X tambah 2Y lebih besar dari 300, 2Y lebih besar dari 300, Y lebih besar dari 300 bagi 2 yaitu 150. Untuk X-nya sendiri yaitu 10X tambah 2Y lebih besar dari 300, 10X lebih besar dari 300, X lebih besar dari 300 bagi 10 yaitu 30. Sehingga akan kita garis pada X yaitu 30, pada sumbu Y yaitu 150 akan kita garis. Maka garis ini akan kita sebut sebagai garis A, dan pada daerahnya akan kita arsir agar memudahkan kita untuk menggaris selanjutnya atau membuat garis selanjutnya. B kita akan coba yaitu 3X tambah 2Y lebih besar dari 120. 2Y lebih besar dari 120. Y lebih besar dari 120 bagi 2 yaitu 60.
Untuk X-nya yaitu 3X tambah 2Y lebih besar dari 300. 3X lebih besar dari 120. X lebih besar dari 30. Untuk sumbu X yaitu 40. Kita akan menandai 40 untuk sumbu X. Dan untuk sumbu Y yaitu sebesar 60. Nah, kita akan garis antara sumbu X dan sumbu Y. Antara sumbu X dan sumbu Y, kita menemui titik potong. Nah, untuk sumbu X sumbu Y dari kendala B akan kita sebut sebagai garis B. Untuk C, untuk mencari Y yaitu 2X tambah 2Y lebih besar dari 100. 2Y lebih besar dari 100. Y lebih besar dari 100 bagi 2 yaitu 50. Untuk mencari X-nya, untuk kendala C yaitu 2X tambah 2Y lebih besar dari 100. Maka hasilnya yaitu sama, yaitu 50. Akan kita tandai 50 untuk sumbu X dan 50 untuk sumbu Y. Kita akan garis. Untuk menggaris sumbu C tersebut, kita akan menentukan titik ekstrimnya langsung. Bisa kita lihat titik ekstrim pertama yaitu di 0, titik ekstrim ketiga yaitu di atas sumbu C. Ada 2 titik potong, akan kita sebut 2 titik ekstrim, titik potong karena mendapatkan 2. Untuk titik terakhir yaitu pada sumbu X. Terhitung yaitu banyak titik ekstrimnya yaitu ada 5. Kita akan menghitung titik ekstrimnya dengan formulasi Z sama dengan 400X tambah 100Y. Untuk Z1 kita akan ketahui karena di 0 dia akan 0. Untuk Z2 yaitu 400X tambah 100Y. Untuk sumbu Y-nya yaitu sebesar 50. Untuk sumbu X-nya yaitu 0 karena tidak ada titik ekstrim yang kedua berada di sumbu Y. Bisa kita lihat bahwa jumlahnya 5000. Karena 400X ini dalam bentuk pecahan ratusan ribu, maka kita akan asumsikan 5000 tersebut menjadi 5 juta. Bukan asumsikan lagi karena memang itu 5 juta. Untuk ketiga yaitu pada titik potong, kita akan merumuskan terlebih dahulu 400X ditambah 100Y karena dia 2 titik potong, sehingga kita akan gunakan 2 garis potong. Yang pertama yaitu 30. Titik potong ketiga yaitu 30, kan kita hitung yaitu sebesar 12.000, maka kita bisa lihat yaitu sebesar 12 juta untuk titik ketiga. Untuk titik keempat dan kelima yaitu merupakan garis potongan AB dan garis potongan BC, maka kita akan menghitung garis potongnya terlebih dahulu yaitu menggunakan kendala. Dalam kurung bisa dibilang kendala garis potong gitu. Untuk garis potong yang pertama yaitu garis potong AB. Pada garis potong AB akan kita menggunakan kendala A yaitu 10X tambah 2Y lebih besar dari 300. Dan untuk kendala B yaitu 3X tambah 2Y lebih besar dari 120. Maka keduanya akan kita gunakan yaitu sistem eliminasi. Untuk sistem eliminasi tersebut kita langsung bisa mendapatkan 7X, 10X
3x dikurang 7x yaitu 3x yaitu 7x. Untuk 300 dikurangi 120 itu 180. Bisa kita lihat x sama dengan 25,7. Untuk kendala garis potong B dan C, Y kita bisa menggunakan kendala A, yaitu 10x tambah 2y lebih besar dari 300. 10x, x-nya kan kita masukkan karena angka sudah ditemukan. 10 kali 2, 5,7 yaitu 257 ditambah 2y lebih besar dari 300. 2y lebih besar dari 300 dikurangi 257. 2y lebih besar dari 43. 2y sama y lebih besar dari 21,5. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan nilai x dan y-nya. Maka akan kita tuliskan nilai x dan y-nya. X sebesar 25,7 dan untuk y yaitu sebesar 21,5. Untuk selanjutnya kita akan mencari garis potong. Untuk selanjutnya tadi kita sudah mencari garis potong AB, maka sekarang kita akan mencari garis potong BC. Garis potong BC ini adalah garis potong titik ekstrem kedua, yaitu yang berada setelah AB. Untuk garis potong BC kita akan menggunakan kendala B dan C, yaitu 3x tambah 2 Y tidak besar dari 120 dan 2x tambah 2y kurang dari 100 menggunakan sistem eliminasi sehingga didapat x tidak lebih besar dari 20. Untuk mencari y kita akan menggunakan kendala B. 3x, x-nya kita rubah karena kita sudah mendapatkan 20, yaitu 3 kali 20 yaitu 60. 2y lebih besar dari 120 kurang 60. Y tidak lebih besar dari 60. Maka y lebih sama dengan 30. Sehingga untuk x, y garis potong BC yaitu x-nya sebesar 20 dan y-nya sebesar 30. Sehingga bisa kita rumuskan x, y sama dengan 20,30. Nah, karena di atas kita mendapatkan pada garis potong AB kita mendapatkan pecahan untuk tanpa kita akan menggunakan garis tanpa melanggar garis kendala. Yang dimana kita tidak melanggar garis kendala itu yaitu titik potong AB dan titik potong BC. Untuk kita gunakan pada Z3 yaitu dan Z4. Sekarang kita akan membuat Z3 dan Z4 tanpa melanggar garis kendala. Z3 sama dengan 400x tambah 100y. Untuk x-nya kita akan gantikan dengan kendala garis potong AB, yaitu 25,7 dan y-nya yaitu 21,5. Bisa kita lihat 400 kali 25,7 yaitu 12.430, sehingga bisa diasumsikan menjadi 12.430.000. Untuk Z4-nya sendiri akan kita ganti menggunakan garis potong BC, di mana garis potong BC yaitu X-nya sama dengan 20 dan Y-nya sama dengan 30. Untuk hasilnya kita akan lihat yaitu 400 dikali 20 yaitu 8.000, 100 dikali 30 yaitu 3.000 sehingga menjadi 11.000 dan diasumsikan menjadi 11 juta rupiah. Dari Z3 dan Z4 kita bisa lihat untuk yang paling besar yaitu Z3 dengan hasil 12.430 menghasilkan keuntungan paling besar.
Karena dari Z3 dan Z3 yaitu bilang pecahan, maka kita akan melakukan bilangan pembulatan untuk keuntungan paling besar. Nah, di sini kita juga bisa lihat Z1 sama dengan 0, Z2-nya sama dengan 5.000 atau 5 juta. Z3-nya itu di atas sudah tertera, jadi Z1, 2, 3, dan 4. Karena Z3 yang paling besar, tetapi angka yang didapat dari Z3 yaitu bilangan pecahan, sehingga kami melakukan pembulatan karena tidak tidak logis gitu secara percobaan. Maka kita dapat melakukan pembulatan dengan X sama dengan 25,7, Y sama dengan 21,5, dan Z-nya sebesar 12.430. Maka bilangan pembulatan pertama X-nya kita ganti jadi 26, Y-nya kita ganti dengan 22. Untuk pembulatan kedua X-nya tetap 26, Y-nya diganti menjadi 21. Untuk pembulatan ketiga X-nya diganti 25, Y-nya diganti dengan 22. Pembulatan keempat yaitu X-nya diganti 25, Y-nya diganti 21. Dari 4 percobaan ini kita akan buktikan satu-satu menggunakan apakah dia terpenuhi kendala A, B, C, D atau tidak. Untuk yang pertama kita akan coba dengan kendala A. Untuk X sama dengan 26, Y sama dengan 22. Untuk 10X tambah 2Y tidak lebih besar dari 300. 10 diganti 26, X-nya diganti 26, Y-nya diganti dengan 22. Kita bisa lihat hasilnya di sini yaitu 304. Sehingga tidak terpenuhi karena 10X sama 2Y tidak lebih besar dari 300, tetapi pada percobaan pertama ini dia melebihi 300 sehingga tidak terpenuhi. Untuk percobaan kedua kita akan coba sama dengan menggunakan kendala A. X-nya sebesar 26, Y-nya sebesar 21. X-nya akan kita ganti 26 dan Y-nya akan kita ganti 21. 260 ditambah 210, 110, sehingga dia menghasilkan 302. Masih sama, tidak terpenuhi juga. Maka kita akan beralih ke percobaan ketiga, yaitu dengan X 25 dan Y sebesar 22. Bisa kita lihat di sini. Untuk percobaan kedua juga tidak terpenuhi, maka kita akan mencoba untuk percobaan ketiga dengan X sama dengan 25, Y sama dengan 22. Untuk percobaan ketiga yaitu 10X tambah 2Y lebih besar, kurang. Kita akan ganti 25 dan Y kita ganti 21. Apakah dia melebihi 300? 250 ditambah 42 jadi 192. Yaitu 294. Sehingga percobaan ketiga untuk kendala A dia itu memenuhi syarat. Maka kita akan coba untuk kendala B, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Untuk kendala B kita akan coba 3X tambah 2Y tidak lebih besar dari 120. X-nya diganti 25, Y-nya diganti 22. Sehingga 75 ditambah 44, hasil dari ini yaitu 119. Sehingga bisa dikatakan untuk kendala B dia terpenuhi dengan hasil yaitu 119, lebih kecil dari 120, yaitu benar, sehingga dapat dikatakan terpenuhi. Untuk kendala C, 2X tambah 2Y lebih besar dari 100. 2X 2 dikali 25,
Y-nya diganti dengan 22. Sehingga menghasilkan 50 ditambah 44, sehingga 94 lebih kecil dari 100. Bisa dikatakan untuk percobaan ketiga itu terpenuhi semua, sehingga percobaan ketiga akan digunakan. Selanjutnya kita akan uji kemaksimalan keuntungan. Kita akan menggunakan percobaan ketiga dan percobaan keempat dengan rumus Z sama dengan 400X tambah 100Y. X-nya kita ganti 25, 100-nya kita ganti 22. Sehingga menghasilkan 10.000 ditambah 2.200. Sehingga jumlahnya yaitu 12.200 akan diasumsikan menjadi 12.200.000 rupiah. Untuk Z percobaan keempat yaitu Z menggunakan 25 dan X-nya 25 dan Y-nya sebesar 21. Bisa kita lihat hasilnya lebih kecil dari Z percobaan ketiga, yaitu sebesar 12.100.000, sehingga untuk Z keuntungan maksimal masih dipegang dengan percobaan ketiga. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari penyelesaian di atas adalah memproduksi mesin pengaduk dodol sebanyak 25 buah dan mesin pemotong keripik singkong sebanyak 21 buah akan menghasilkan keuntungan yang maksimal atau keuntungan yang paling besar di antara keuntungan yang lain, yaitu sebesar 12.200.000 rupiah. 12.200.000 rupiah ini yaitu keuntungan maksimal dalam memproduksi mesin pengaduk dan mesin